Selamat datang di channel Demostanue. Channel ini membahas tentang iman Kristen, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Ayo kita bangun channel ini bersama-sama. Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Demostanue di dalam channel kesayangan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, tepatnya dalam 1 minggu belakangan ini, beredar video yang sangat viral, yaitu tentang ABK kapal dari Cina, yang dalam hal ini ABK-nya adalah warga negara Indonesia, yang mayatnya dibuang atau dilarutkan ke laut. Nah, ini tentunya sesuatu hal yang sangat mengerikan dan tentunya menjadi pukulan terbesar bagi kita sebagai warga negara Indonesia, bahkan lebih khusus keluarga almarhum. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam video itu jelas bahwa di depan para ABK kapal itu ada kantong mayat, yang tentunya isinya adalah mayat yang diduga kuat adalah mayat dari ABK yang berasal dari Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih jelasnya mari kita lihat video berikut ini. Check it out.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kejadian ini saya sebagai hamba Tuhan menanggapi hal ini. Yang pertama, bahwa setiap kita pasti akan mati. Kita tidak tahu kapan kita mati, tetapi yang pasti setiap kita pasti akan menuju ke sana. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita mati secara tidak wajar atau mati diakibatkan oleh orang lain, maka tentunya ini sangat tidak diterima oleh orang-orang terdekat kita, entah itu suami kita, istri kita, bahkan anak-anak kita. Berlaku juga bagi ABK kapal yang berasal dari Indonesia ini. Tentunya keluarganya tidak menerima karena kematiannya sungguh tidak wajar, bahkan diduga dianiaya oleh rekan-rekan ABK yang berasal dari Cina. Artinya bahwa setiap orang yang mengakibatkan kematian orang lain dari segi hukum pasti pidana. Tetapi dari segi agama dalam perspektif iman Kristen, beliau akan mengalami hukuman dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kita semua agar kita berhati-hati sehingga kita tidak terlibat dalam bentuk tindakan-tindakan pidana, dalam hal ini pembunuhan ataupun hal-hal yang lain. Seperti yang Tuhan telah katakan dalam 10 firman Tuhan, jangan membunuh dan lain-lain sebagainya. Harusnya mari kita sebagai orang Kristen, kita boleh hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, sehingga dengan demikian hal-hal yang sudah dilarang oleh Tuhan kita tidak lakukan dalam kehidupan kita. Tanggapan saya yang kedua, ini harus diusut tuntas dan pemerintah Indonesia wajib untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah Cina, sehingga dengan demikian penyebab kematian ini terang benderang, siapa pelakunya, kapan dan di mana penganiayaan ini terjadi, dan mengapa ABK kapal ini yang berasal dari Indonesia ini bisa bekerja, yang kabarnya gajinya selama 2 tahun tidak dibayarkan, tidak sesuai dengan kontrak kerja. Nah, bersyukur beberapa waktu yang lalu saya melihat Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, telah menyampaikan permohonannya kepada pemerintah Cina agar seluruh warga Indonesia yang berada di Cina, khususnya yang bekerja di kapal sebagai ABK, agar segera dipulangkan sehingga mereka merasakan keamanan. Ya, puji Tuhan. Dan ini merupakan warning bagi kita sebagai warga masyarakat agar berhati-hati dengan tawaran-tawaran kerja, dan warning bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi, menjaga segenap warganya, baik yang ada di negara ini maupun yang berada di negara lain. Tanggapan saya yang ketiga adalah bagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja, ya, mari merekrutlah dengan baik dan benar. Jangan mengiming-imingi orang bahwa gajinya besar dan juga pekerjaannya baik, tetapi kenyataannya tidak. Mari setiap perusahaan ini tolong untuk melakukan perekrutan sesuai prosedur, dan juga kepada warga masyarakat yang mencari pekerjaan, berhati-hatilah ketika ada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan untuk bekerja di luar negeri. Tolong ditanyakan kepada instansi pemerintah terkait apakah betul perusahaan ini merekrut pegawai dengan benar dan sudah teruji tidak ada cacat-cacat hukum yang indikasinya adalah trafficking atau penjualan manusia. Nah, itu tanggapan saya. Sekali lagi, kiranya Tuhan yang terus memberkati kita, memberkati bangsa kita, memberkati kita semua sebagai warga negara Indonesia, sehingga kita boleh berada dalam
damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanuek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.